warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi aku mau lanjutin videonya di part ketiga. Jadi aku lanjutin aja ya. Di kelas 1 aku dibully juga. Buliannya itu adalah sebuah karena aku waktu itu pelat ya, aku dibully. Di situ aku juga sedih karena waktu itu pun aku juga belum tahu apa itu bully ya, tapi aku udah berpikir aduh apa salah aku gitu kan, apa dia berani banget sampai segitunya. Dan di kelas 2 aku juga dibully karena waktu itu pun aku ya dibully juga sih karena aku dulu bukan miskin ya, orang yang kayak kekurangan lah. Karena pun kan aku sama bundaku ya, ditinggal kontrakan di rumah sendiri, tapi ya gitu deh, rumahnya nggak gubuk-gubuk banget ya, cuman ya sudah bisa ada rumah sendiri bertembok ya. Dan disitu pun aku pokoknya aku tuh dibully lah gitu intinya. Aku bilang, kenapa sih kamu bully aku? Adalah seseorang ya, aku nggak mau kasih tahu namanya. Aku bilang, kenapa sih kamu bully aku? Kenapa sih kamu menghina aku? Kenapa kamu jilat-jilatkan aku? Dia nggak mau jawab. Dan dia, kalau kamu memang nggak suka sama aku lebih baik pergi, aku pindah sekolah. Dan aku langsung bilang, bun, aku mau pulang, aku mau pindah sekolah, bun, aku mau pergi pindah sekolah karena aku sering dihina, aku sering diejek, aku sering caci maki lah gitu ya, dimarah-marahin, pokoknya dibully lah gitu kan, dalam ucapan ya teman-teman. Jadi kok sampai segitunya, kata bundaku. Aku nggak tahu juga. Setelah itu bundaku pindahkan aku di SD negeri. Dan di situ alhamdulillah aku nggak dibully, tapi ya aku nggak dibully lah. Di kelas 3 aku pindah naik kelas 3 ya. Saya itu di kelas 5, pas kenaikan kelas 5 aku pindah lagi karena disitu ada kecekcokan dari tante aku yang almarhum tante aku. Jadi aku sama tante aku yang di Singapura juga lagi marahan sama bundaku. Tante aku yang sini juga almarhum tante aku juga marahan ya. Tapi almarhum tante aku sama tante aku yang di Singapura itu baikan, tapi sama bundaku enggak. Dan ayah aku ngajak sih untuk pindah lah ke Makassar. Dan di semester 1 aku pindah ke Makassar, cuman mungkin ada setahun doang, habis itu aku pindah lagi, mungkin nggak sampai setahun lah, setahun kurang juga mungkin ada lah. Jadi aku pindah dan disitu ayah aku marah lagi, ayah aku KDRT lagi, ini aku pusing juga. Di situ aku bilang, bunda cerai aja sama ayah. Kata bundaku, iya bunda akan cerai. Aku di situ antara sedih tapi kasihan.
sedih karena bunda aku mau cerai sama ayahku, tapi apa ya, bersyukur juga biar bundaku juga nggak terlalu disakiti gitu kan. Setelah itu aku di tahun berapa ya, 2018 aku pindah lagi ke sini. Dan aku pulang, itu pun aku pulang karena dari tantaku yang dari Singapura dan almarhum tantaku juga sudah baikan. Aku disuruh pulang sama bundaku setelah bercerai, itu resmi bercerai. Tapi waktu itu di kelas berapa pun aku pernah, tapi belum kelas 5 ya, di bawah kelas 5 tuh bundaku juga pernah kayak kelas 4 kalau salah atau 3 gitu. Udah aku mau bercerai tapi nggak jadi. Tapi di kelas 5 bundaku resmi bercerai sama sama ayahku. Sebelum aku pulang pun aku takut juga karena ayahku kan orangnya nekat, takutnya sebelum aku pergi di apa gini gitu ya, kayak celakain lah atau apa gitu kan. Jadi memang betul firasat aku juga betul, ternyata ayahku datang. Aku kaget. Waktu itu aku masih tidur ya, aku dibangunin, Ais, ada ayahmu. Aku langsung kaget, astagfirullahaladzim, apalagi dia mau hancurin, apa lagi dia apa dia nggak cukup menghancurin hati aku, maka dia nggak cukup menghancuri hati bunda aku. Di situ aku bilang, ayah ngapain kesini, ayah mau apa, kami tetap aja pergi. Lalu di situ bermohon-mohon, aku tetap. Habis itu ayah aku kasih uang 50 atau 100 gitu. Aku bilang, untuk apa ayah? Walaupun Ais ambil uang itu, Ais tetap aja nggak mau ikut ayah. Walaupun Ais ambil itu pun, Ais tak akan pulang ke tempat ayah. Justru dia pulang subuh-subuh ya, nggak subuh banget sih, udah jam 6 gitu. Dan setelah itu aku langsung mandi, bunda aku langsung mandi, kami langsung berangkat ke bandara. Setelah kami ke bandara, kami check in, semuanya oke. Habis itu kami langsung ke dalam, bukan dalam pesawat dulu ya, kami dalam tempat apa ya namanya, penunggu, untuk kita berangkat itu apa sih, sebelum kita naik pesawat lah, itulah nggak bisa diganggu lagi, orang itu nggak bisa masuk lagi gitu kan. Nah di situ kami udah aman, kami pulang lah. Kami transit di Jakarta mungkin 5 jam atau 4 jam gitu, kami berangkat lagi ke Tanjung Pinang. Misalku, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah akhirnya aku bisa pulang lagi ke tanah air aku, tempat aku lahir. Dan tentaku jemput, almarhum tentaku jemput. Setelah itu aku nginap di rumah almarhum tentaku. Habis itu kok ada cekcokan lagi, ada kemarahan lagi sama bundaku sama tentaku yang di Singapura. Ada marah-marah gitulah pokoknya kan, aku juga nggak tahu marah apa itu. Jadi bundaku marah sama almarhum tentaku, dan itu juga marah ya. Dan aku terpaksa tinggal di rumah opo aku, yang sebenarnya bukan rumah dan opo aku juga sih, rumah apa namanya, rumah tantaku lah, rumah yang di Singapura, tante yang di Singapura. Dan aku di situ bundaku waktu itu masih baikan sama bundaku.
yang di Singapura, tante aku yang di Singapura masih baikan sama bundaku, tapi nggak baikan sama almarhum tante aku. Di situ aku bingung juga, aku kasihan juga sama adik sepupu aku, anaknya tante almarhum tante aku. Dia bilang, aku kangen sama abang sepupu aku yang Singapura, aku kangen sama dia, aku kangen juga sama adik sepupu aku yang di Singapura, kangen juga sama dia, aku pengen peluk dia, aku pengen berbicara sama dia, tapi nggak bisa. Dari situ aku juga bilang, Dek, aku sebenarnya bukan panggil ade nama di, langsung panggil nama dia aja, tapi di sini aku panggil Dek. Aku pun waktu di Makassar aku sama sekali nggak bisa lihat loh, aku nggak bisa peluk, aku nggak bisa berbicara, aku nggak bisa apa-apa, aku hanya bisa video call, itu pun jarang gitu kan. Dia berpikir juga, oh iya, dia pun merasa bersalah kayaknya ya, cuman nggak tahu deh. Di situ oke, aku bilangin ke dia, ke abang sepupu aku yang di Singapura, aku akan bilang ke dia kok adek kangen, adek pengen peluk, adek pengen berbicara, tapi abang sepupu aku nggak mau, tetap aja. Dan di situ posisi aku masih bingung, aku harus bela siapa, aku harus baikan atau aku harus berbicara sama siapa gitu kan. Dan tahun 2019 perpindahan kami nggak baikan juga, tapi di tahun 2020 memasuki tahun 2020 kami udah baikan. Berada di situ terakhir kalinya tante aku. Oh ya, di kelas itu di 2019 tuh aku udah ini ya, udah masuk SMP kelas 1, dan di situ aku juga dibully. Nah, aku juga bingung sih. Udah sampai segitu aja, dan aku tahun 2019 dah, 2020 itu terakhir kali, sama sekarang itu kan tahun 2020 juga kan. Udah selesai segitu aja cerita aku sampai ke part ketiga. Terima kasih. Nanti next time aku akan buat video buat kenapa almarhum tante aku penyakit apa ini. Aku akan menceritakan di next video. Oke, untuk di part ketiga aku minta tolong untuk subscribe channel aku, nyalakan notifikasinya untuk berlangganan video-video aku, nggak ketinggalan video-video baru aku. Di like, comment, share ke teman-teman kalian. Untuk aku di sini hanya bisa sharing ke kalian, aku hanya bisa kasih tahu ke kalian semua. Nah, ini eksklusif banget, sebenarnya aku nggak mau kasih tahu ke kalian semua, cuman ini eksklusif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like. Oke, bye, see you next video.